Baik, kita mulai melanjutkan ke materi berikutnya. Materi kali ini kita akan membahas tentang pengenalan fungsi perbandingan nilai. Di mana kita mengetahui untuk membandingkan nilai itu biasanya kita menggunakan simbol sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil. Selain dari itu, kita juga bisa menggunakan beberapa fungsi perbandingan untuk beberapa contoh kasus yang nanti akan kita bahas. Langsung saja ke contoh program. Silahkan dibuka program Visual Basic dan buka project baru. Di sini kita kasih nama latihan 3. Kita buat untuk tampilan membuat contoh perbandingannya terlebih dahulu. Pada contoh kali ini kita akan membuat tampilan seperti ini. Silakan dibuat terlebih dahulu. Kemudian kita ubah namanya dari masing-masing textbox ini atau masing-masing komponen ini. Nilai A, nilai B, BTN proses, BTN ulang, BTN tutup. Ini BTN contoh. Untuk button contoh nanti akan kita membuat form baru sebagai contoh kasus dari pembelajaran kita jika sudah mengetahui tentang konsep perbandingan. Berikutnya, secara alur nanti akan kita jalankan ketika programnya dites. Ini nilai B. Kita nanti akan menjalankan program VB ini sangat sederhana. Ketika kita menjalankan programnya, kita memasukkan dua buah nilai dengan nilai yang berbeda atau dengan nilai yang sama, sehingga setelah kita klik proses, maka dia akan muncul dan melakukan pengecekan bahwa nilai A lebih besar dari nilai B, atau nilai A lebih kecil dari nilai B, atau bahkan nilai A sama dengan nilai B. Untuk itu silakan di double klik pada tombol proses ini supaya kita bisa melihat atau bisa menambahkan kode programnya. Kita double klik. Di sini kita butuh yang namanya variabel supaya lebih membiasakan diri untuk menggunakan variabel. Membuat variabel dengan kata dim untuk variabel lokal. Kita buat variabel dengan nilai A. Ada dua buah variabel yang nanti akan kita butuhkan dengan tipe data integer. Nilai A kita isi dari txt nilai A. Ini propertiesnya .text. Nilai B. Nah, ini adalah proses pengisian variabel yang sudah kita buat. Jadi yang pertama ini adalah proses mendefinisikan variabel atau membuat variabel. Yang kedua ini adalah proses pengisian variabel. Masing-masing variabel, karena kita butuh dua variabel, maka dipisahkan dengan koma. Setelah itu untuk menjalankan fungsi perbandingan, kita cukup menggunakan fungsi kondisi if, kemudian sesuai dengan yang sudah dijelaskan di sini, simbolnya adalah sama dengan atau lebih besar dan lebih kecil. Maka di sini ada beberapa kemungkinan. Di sini kita coba buat 3 kemungkinan, yaitu sama dengan. Yang pertama, kemudian bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Maksudnya, ketika kita membuat fungsi if, contoh di sini if nilai A lebih besar dari nilai B, maka kita hanya menampilkan satu buah pesan, contoh MSG box nilai A lebih besar dari nilai B.
Ini supaya lebih lengkapnya. Perbandingan. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi if atau kondisi baru satu kondisi. Karena kita di sini mempunyai 3 kondisi, 1, 2, 3, maka kita masih memiliki 2 kemungkinan. Di sini berarti kita bikin else if nilai A lebih kecil dari nilai B, then ini bisa sama, jadi boleh copy paste dari yang sudah ada. Yang kita perlu ganti adalah lebih kecil. Kemudian ini 2 kemungkinan sudah kita buat. Yang terakhir adalah kemungkinan yang terakhir nilainya sama. Berarti tinggal tulis else dan paste bahwa nilai A sama dengan sama dengan nilai B. Kita kembali lagi ke sini untuk merapihkan semua atau menyelesaikan semua. Kemudian di sini ada tombol ulang. Kita double klik. Nah, di sini kita set clear. Kemudian fokuskan ke teks nilai A. Setelah itu kita bisa melakukan pengujian dengan cara F5 atau start debugging atau tombol play di sini. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kita akan menampilkan beberapa nilai, contoh ada 4 di sini dan 3. Harusnya di sini akan muncul nilai A lebih besar dari nilai B. Ini kenapa ada cancel ya, sebentar. Oh, ini VB OK only, maaf. Ini juga sama. Ini juga sama. Kita tes lagi. 6 dengan 5 harusnya lebih besar dari nilai A, harusnya lebih besar dari nilai B. Dia sudah berhasil. Begitu juga sebaliknya, kalau kita lebih ubah, nilai A harusnya lebih kecil dari nilai B. Ini juga berfungsi dengan baik. Kalau kita coba ganti, nilai A sama dengan nilai B. Klik ulang, seperti ini contohnya. Itu dia untuk proses mengetahui bagaimana perbandingan nilai yang kita bisa gunakan. Sangat banyak sekali contohnya untuk kita bisa mengetahui membandingkan beberapa nilai, sehingga dengan dasar ini kita bisa melakukan improve sendiri untuk contoh perbandingan. Pada penggunaannya sendiri sangat banyak sekali. Salah satunya adalah contoh ketika kita menghitung nilai dari contoh dari hasil mata kuliah, maka fungsi perbandingan nilai ini sangat bermanfaat sekali dan akan digunakan. Untuk berikutnya nanti akan kita melihat ke contoh kasus yang akan kita buat pada form yang kedua dari latihan yang ketiga ini.